Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Hamdan wa syukron lillah allazi amana binimatil imani wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa tauhiatihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as solihin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas berkah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa pula kita haturkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama muhasabah diri, merenungkan diri dan hati kita masing-masing. Sudahkah keduanya tertata sedemikian rupa sehingga meningkatkan ketakwaan kita kepadanya? Hati yang kita miliki haruslah kita jaga, jangan sampai rusak terkena penyakit hati dan mengeras. Karena penyakit hati susah untuk diobati. Namun demikian, insya Allah mudah untuk kita sekalian menghindarinya. Dan bila terasa diri ini penuh dosa, segeralah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir agar kita dapat mengembalikan kesucian diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan Maha Suci yang menyukai kesucian. Maka hendaknya kita senantiasa dalam keadaan suci. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Sesungguhnya seorang mungkin dalam diamnya dan geraknya, dalam aktivitas dan istirahatnya, dalam semua keadaan senantiasa butuh kepada penciptanya. Karena dialah yang menolongnya, tempat bersandarnya, dan tempat harapannya. Seorang hamba yang robani, seorang hamba yang ketuhanan, ia akan tunduk dan luluh untuk Allah Subhanahu wa taala. 3. Oleh karena itu, semakin kuat hubungan seorang hamba dengan Robnya, ia akan senantiasa menaati Allah dan ditunjukkan jalan yang lurus. Allah akan mengilhaminya untuk beramal. Semakin kuat tekadnya, semakin bertambah kuat imannya, dan semakin kuat ia berpegang kepada agamanya. Rasulullah Hud alaihissalam berkata membimbing kaumnya, "Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Firman-Nya, Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Kaum Nabi Hud aslinya adalah orang yang terkuat. Karena itu mereka berkata, "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?" Quran Surat Fusilat ayat 13. Dan Nabi Hud menjanjikan, apabila mereka beriman, Allah akan menambahkan kekuatan mereka. Ketika Fatimah radhiyallahu anha meminta pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan kepada Fatimah dan suaminya Ali bin Abu Thalib, "Maukah kutunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada kalian berdua?"
daripada kalian berdua minta. Jika kalian hendak tidur, maka ucapkanlah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pelayan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW memberi bimbingan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha bahwa berzikir itu menguatkan badan. Dengan berzikir yang beliau ajarkan, apabila diamalkan akan membuat seseorang kuat, sehingga Fatimah mampu mengerjakan sesuatu lebih banyak daripada apa yang bisa dilakukan pembantu. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, kita bisa mengambil pelajaran dari sabda beliau, maukah kutunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian berdua minta? Siapa yang melazimkan berzikir kepada Allah, dia akan memberi orang tersebut kekuatan yang lebih besar daripada yang dapat dikerjakan seorang pembantu untuknya, atau memudahkan urusan untuknya. Allah jadikan pekerjaannya lebih mudah dibandingkan pekerjaan yang bisa dilakukan seorang pembantu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan dunia yang penuh tipu daya ini, sering membuat orang lupa akan keberadaan dirinya, sehingga mereka lupa kepada pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pesannya yang harus kita perhatikan. Pesan pertama, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19. Artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan larangan kepada kita agar kita tidak menyimpang dari aturan agamanya, sehingga terselamat dari kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Larangan melupakan Allah Subhanahu wa taala mengandung arti tidak menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, tidak melaksanakan perintah-perintahnya, dan tidak menjauhi larang-larangannya. Hal ini disebabkan penglihatan yang digunakan tanpa melalui zikir dan pikir. Akibat kebaikan yang dia lihat dari apa akibatnya kebaikan yang dia lihat dan apa yang dia dengar, tidak ada ketertarikan untuk mengamalkannya. Kalau begini, Allah Subhanahu wa taala lantas melupakan mereka, membiarkan mereka bergelimang dengan maksiat, dan mereka digolongkan orang yang keluar dari ketaatan. Kedua, sebagai orang yang beriman, hendaklah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita untuk selalu ingat kepadanya, mengingatkan dengan hati kita merasakan betul bahwa apa yang kita lakukan selalu mendapat pantauan darinya. Dengan perasaan yang ada dalam hati kita itu menjadikan diri kita merasa takut ditinggalkannya. Di samping zikrullah dengan hati, kita zikir dengan lisan kita dengan lisan kita dengan kalimat thayyibah. Subhanallah misalnya, yang artinya maha suci bagi Allah. Pikiran kita menerawang jauh bahwa tidak ada zat yang menyamainya. Zikrul dengan amal, semua amal yang kita kerjakan berdasarkan ingat perintahnya, dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam menjauhi larangannya, maka tepatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengingatnya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 41. Pesan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah
lupa mengingatnya akan menjadikan kehidupan menjadi sempit. Sebagaimana terdapat dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Toha ayat 124. Dan artinya, dan barang siapa berpaling dari penglihatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ayat ini sangat jelas sekali bahwa penyebab kesempitan hidup yang dialami karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini juga merupakan pelajaran bagi kita yang suka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tertimpa kesempitan hidup. Hal inilah yang semestinya kita perhatikan agar tidak ditinggalkannya. Maka penyesalan pada hari kiamat sangat tidak berguna, karena sudah tidak ada dispensasi lagi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan Allah Subhanahu wa taala yang keempat, orang-orang yang beriman dapat merasakan ketenangan karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita mengingatnya, berarti kita mempunyai penolong yang akan melindungi kita, memberikan petunjuk setiap saat yang menimbulkan keberanian kita untuk melakukan sesuatu kebenaran. Sebagaimana para sahabat tidak merasa takut menghadapi berbagai macam tantangan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang penyebab tenangnya orang yang beriman sebagai firman-Nya Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka menjadi tentram dengan berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan berzikir, mengingat kepada Allah hati kita akan menjadi tentram. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, yang penuh barokah ini, juga keluarga kita selalu mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mampu menjalankan agama dan penuh keikhlasan sehingga memperoleh pertolongan dan selalu bersyukur kepadanya dan mendapatkan ketenangan hidup. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengan tiada henti-hentinya selalu membacakan doa agar senantiasa mendapatkan kemudahan dalam mengarungi samudera kehidupan yang penuh fitnah ini dan tetap berada dalam naungannya, sehingga kita benar-benar mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah alazim li wa lakum innahul huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhun wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya kohiyal hajat. Innallaha yakmuru bil adli wal insan wa iyatai zil kurba wa yanha anil fasyai wal munkar wal bagi ya'izukum la'allakum tashkarun. 3. Uskurullah al-azimah yaskurkum waskuruhu ala ni'amanihi yazikum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala zikrullah akbar. Aqimus shalah.